dari analisa laporan tersebut sudah sesuai, tidak ada perbedaan antara data yang masuk ke Sakti dengan data yang ada di Erekon LK, maka nantinya Satuan Kerja akan melakukan finalisasi migrasi aset tetap dan kemudian menyusun juga berita acara migrasinya. Untuk langkah-langkah persiapan tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke Monsakti lagi, kita cek monitoringnya untuk saldo aset tetap, pastikan semua sudah hijau juga sampai di tahap rekon internal. Kalau sudah hijau maka Satker sudah siap untuk melakukan migrasi saldo awal. Nah, ini ada keterangan tanda yang ada di Monsakti ya Bapak Ibu. Jadi seluruh kolom ini dipastikan sudah centang hijau dulu. Kalau sudah centang hijau semua maka datanya sudah siap untuk dilakukan migrasi. Bagaimana kalau ternyata ada yang merah? Nah, misalnya masih ada merah di kolom status K3. Kalau masih ada merah di kolom status K3 berarti menunjukkan bahwa di Satker tersebut masih ada anomali BMN. Jadi migrasinya masih belum bisa dilakukan karena masih ada anomali BMN yang muncul di Satker tersebut. Kemudian gimana kalau ada tanda merah di kolom rekon Sakti di Erekon? Nah, ini berarti di data detail aset tetapnya, di data pernuknya ini ada yang selisih antara data yang terbawa ke Sakti dengan data yang ada di Erekon LK. Nah, untuk kolom yang ini, yang rekon Sakti dengan Erekon ini biasanya terjadi atau muncul ketika proses pemindahan datanya itu tidak sempurna. Nah, yang bisa Bapak Ibu lakukan cukup menunggu karena kami di Kementerian Keuangan akan melakukan migrasi ulang secara berkala. Jadi tinggal ditunggu aja nanti setelah proses migrasinya diulang kembali dan sudah sempurna, biasanya nanti kolom yang rekon Sakti dengan Erekon ini nanti akan muncul centang hijaunya. Nah, kemudian yang terakhir di kolom finalisasi, apabila di Monsakti di kolom finalisasi ini masih tanda merah, masih belum centang hijau, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai operator modul aset tetap belum melakukan klik finalisasi hasil migrasi, sehingga itu menunjukkan bahwa proses migrasinya masih belum selesai sampai akhir di Satuan Kerja. Nah, di modul aset tetap, kalau tadi di modul persediaan yang melakukan migrasi atau yang menyetujui proses migrasi ini ada di user approver, maka di modul aset tetap yang melakukan finalisasi migrasi adalah di level user operator. Caranya, operator modul aset tetap masuk ke menu ADK, kemudian penerimaan ADK, di penerimaan migrasi saldo awal nanti akan muncul data saldo awal aset tetap yang akan dimigrasi ke Sakti. Silakan lakukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian Satker melakukan cetak laporan BMN. Jadi ada menu cetak laporan. Silakan cetak laporan BMN, kemudian bandingkan dengan laporan BMN di Erekon LK. Pastikan bahwa seluruh saldonya sudah sama, tidak ada selisih, tidak ada perbedaan data, baik itu dari totalnya maupun dari detailnya bisa Bapak Ibu cocokkan. Kalau memang sudah tidak ada selisih, kemudian di halaman yang tadi ya, ini masih mencocokkan. Ini ya Bapak Ibu ya, silakan cocokkan antara laporan BMN yang dicetak dari aplikasi Erekon LK dan yang dicetak dari aplikasi Sakti. Kalau sudah sama, kemudian kita pastikan juga di
halaman ini yang finalisasi migrasi, Bapak Ibu silakan unduh hasil tak termigrasi dan pastikan bahwa di output ini tidak ada datanya. Jadi cek dulu data tak termigrasi, pastikan bahwa tidak ada isinya. Jadi seluruh datanya sudah berhasil dimigrasi ke modul aset tetap di Sakti. Kalau sudah tidak ada isinya, jadi tidak ada data yang tak termigrasi, kemudian laporan BMN-nya tadi sudah sesuai, tidak ada selisih, di Monsakti kolomnya sudah hijau semua, maka silakan lakukan finalisasi migrasi di modul aset tetap. Di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan klik finalisasi migrasi. Setelah sebelumnya melakukan analisa, kita pastikan nggak ada yang selisih, kita pastikan semua termigrasi, tidak ada yang tak termigrasi. Kalau sudah yakin, sudah dianalisa, maka lakukan finalisasi migrasi di modul aset tetap. Dan langkah terakhirnya masih sama, yaitu Bapak Ibu menyusun berita acara migrasi untuk modul aset tetap. Minimal dibuat 2 rangkap, satu untuk di KPPN, dan lakukan upload berita acara migrasi berupa file PDF ke aplikasi Monsakti. Nah itu Bapak Ibu langkah-langkah migrasi di modul persediaan dan juga modul aset tetap. Jadi sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan adalah intinya adalah menganalisa hasil migrasinya. Apakah sudah sesuai dengan neraca posisi 31 Desember audited atau tidak? Apakah masih ada selisih atau tidak? Nah, kalau sudah tidak ada selisih, silakan lakukan finalisasi dan juga persetujuan dari hasil migrasinya. Jadi kalau migrasinya itu sendiri sudah kami lakukan by system, datanya sudah kita pindahkan dari database Erecon ke database Sakti. Bapak Ibu tinggal analisa, lakukan persetujuan, kemudian kalau sudah selesai silakan susun berita acara migrasi dan upload ke Monsakti. Singkat kan ya Bapak Ibu ya, nggak terlalu banyak yang harus dilakukan kan ketika migrasi ya. Nggak susah kan Bapak Ibu migrasi? Oh ya, nggak ada yang protes berarti sudah oke semua ya Pak Salom ya?